Oke, selamat siang. Perkenalkan, saya Sifrenus Diama dengan nomor 305531135. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang difraksi, interferensi, dan musik pada mata kuliah Fisika Dasar kedua dengan dosen pengampu saya Profesor Dr. Tejo Kodra Gede Tirta Ningya STMP. Di sini referensinya saya ambil dari buku Fisika Dasar edition kedua dari Caltech Book. Itu di sini ada beberapa topik yang saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian dari difraksi, interferensi, dan musik. Lalu kedua ada kekerasan, ketiga ada difraksi suara, keempat ada gangguan, kelima ada ketukan, keenam ada beat, ketujuh ada kualitas, keempat ada gelombang berdiri dalam suatu string, lalu kesembilan ada gelombang berdiri dalam gas, dan terakhir itu ada efek spillover pada suara. Oke, yang pertama kita masuk pada pengertian dari difraksi, interferensi, dan musik. Difraksi adalah fenomena yang terjadi ketika gelombang melewati suatu celah atau rintangan dan menyebabkan pembelokan atau perubahan arah lintasan gelombang tersebut. Ini umumnya terjadi pada gelombang seperti cahaya, suara, atau gelombang air. Lalu yang kedua, interferensi adalah fenomena di mana dua atau lebih gelombang saling bertemu dan menghasilkan efek penjumlahan atau pengurangan amplitudo pada titik-titik tertentu dari medium. Interferensi sering terjadi pada gelombang yang memiliki frekuensi dan fase yang serupa. Lalu yang terakhir, musik. Musik adalah seni yang menggunakan suara dan ritme sebagai medium ekspresi. Ini melibatkan pengaturan bunyi-bunyi yang berbeda dalam waktu dan ruang untuk menciptakan komposisi yang menyenangkan atau berarti bagi pendengar. Lalu yang kedua kita masuk pada kekerasan. Dalam bahasa kita sehari-hari kita mungkin menggunakan istilah penyaringan yang berarti intensitas. Intensitas bagaimanapun mengacu pada atribut fisik gelombang suara yang dapat diukur, sedangkan penyaringan mengacu pada sensasi psikologi yang disebabkan oleh gelombang suara. Misalkan Anda mengetahui bahwa bunyi bisikan adalah 20 desibel, sehingga intensitasnya 10 pangkat 10 watt per m². Anda mendengar suara lain yang tampaknya 2 kali lebih keras dari bisikan. Menurut Anda, berapa intensitasnya? 2 kali 10 pangkat 10, setengah 10 pangkat 10, atau 10 kali 10 pangkat 10. Jadi jawabannya itu 10 kali 10 pangkat 10, yaitu 10 pangkat 9. Cara untuk menentukan kenyaringan suara di atas hanyalah perkiraan, karena selain intensitas, frekuensi juga berpengaruh terhadap penyaringan yang dirasakan. Jadi ini hanyalah perkiraan saja. Lalu ketiga, difraksi suara. Difraksi suara adalah fenomena di mana gelombang suara membungkuk atau menyebar ketika mereka melewati suatu rintangan atau celah. Ini terjadi karena gelombang suara memiliki panjang gelombang yang cukup besar dibandingkan dengan ukuran rintangan atau celah yang dilewatinya. Difraksi suara dapat mengubah arah dan intensitas suara, memungkinkannya menjangkau area di sekitar rintangan atau celah. Jadi, pada gambar samping menjelaskan bahwa gelombang suara menyebar ke seluruh sudut, dan kita dapat mendengarkan suara orang di ruangan sebelah. Meskipun dia tidak terlihat, beberapa suara sebenarnya melewati dinding, namun sebagian besar suara yang kita dengar berasal dari bukaan pintu. Lalu yang keempat ada gangguan.
Bayangkan seorang mendengarkan suara dengan frekuensi konstan yang berasal dari dua speaker, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Masing-masing speaker ditempatkan pada jarak yang sama dari pendengar, dan masing-masing dihubungkan ke amplifier sehingga ketika salah satu speaker menghasilkan kondensasi, speaker lainnya juga menghasilkan kondensasi. Jika kondisi ini terbangun kena kondensasi dari kedua speaker secara bersamaan. Kemudian, oleh penghalusan dari kedua speaker, gelombang tersebut dikatakan menyerang secara bertahap. Kedua speaker tersebut menyebabkan peningkatan tekanan pada genang dan pendengar secara bersamaan dan penurunan tekanan pada saat bersamaan. Jika ketika dua gelombang suara menumbuk vektor dalam suatu fase, apakah efek gabungan dari penghalusan lebih besar, lebih kecil, atau sama tekanannya dibandingkan jika hanya pada satu sumber, yaitu tekanannya lebih kecil dan kondensasinya akan memiliki tekanan lebih besar karena gabungan gelombang. Lalu kita masuk pada ketukan. Frekuensi ketukan adalah frekuensi terjadinya siklus suara keras yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu keras. Frekuensi ketukan ini sama dengan selisih antara frekuensi dua suara yang menghasilkan ketukan tersebut. Gambar dalam bingkai ini mewakili dua speaker berdampingan yang memancarkan gelombang suara dengan frekuensi yang sedikit berbeda. Speaker di atas mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang dan oleh karena itu frekuensinya lebih kecil. Gelombang-gelombang tersebut ditampilkan berjalan berdampingan satu sama lain. Namun dalam praktiknya, gelombang-gelombang tersebut akan tumpang tindih sehingga menyebabkan interferensi apabila dua gelombang bertemu dan terjadi kondensasi pada kondensasi, maka akan terjadi interferensi konduktif. Namun jika kondensasi terjadi pada penghalusan, maka akan terjadi interferensi eksklusif. Lalu tentang pitch. Pitch adalah kesan subjektif yang membedakan bunyi berdasarkan perbedaan nadanya. Kita mendengarkan nada yang lebih tinggi ketika kita menggunakan tools di ujung kanan keyboard piano dibandingkan ketika kita menggunakan tools di ujung kiri. Ini terutama bergantung pada frekuensi. Suara dengan frekuensi lebih tinggi umumnya terdengar sebagai nada yang lebih tinggi, meskipun frekuensi adalah kuantitas fisik yang dapat diukur. Nada suara merupakan sensasi psikologis dan tidak mudah diukur. Lalu ketujuh ada kualitas. Sejauh ini kita hanya mempertimbangkan suara yang dapat disajikan secara grafis sebagai gelombang, halus dan teratur. Dalam praktik sebenarnya hanya sedikit suara yang begitu murni. Garpu tala jika dipukul dengan benar akan menghasilkan nada yang murni, dan fluid yang dibuat dengan mengerucutkan bibir seringkali merupakan nada yang murni. Namun sebagian besar bunyi yang kita dengar merupakan kombinasi sejumlah frekuensi. Grafik di sebelah kiri menunjukkan seperti apa not yang sama dimainkan pada dua alat musik berbeda. Perhatikan bahwa panjang gelombang, jarak antara siklus berulang yang lengkap adalah sama untuk keduanya. Panjang gelombang diukur untuk seluruh siklus yang berulang. Jangka terganggu oleh variasinya. Karena panjang gelombang dasar bunyinya itu sama,
frekuensi dasarnya juga sama. Namun kita dapat membedakan bunyi-bunyi tersebut ketika kita mendengarkannya. Meskipun kita mengatakan bahwa gelombang memiliki frekuensi yang sama, telinga kita menangkap perbedaan suara. Kami mengatakan kedua suara tersebut berbeda kualitasnya. Lalu kedelapan, gelombang berdiri dalam satu string. Gelombang berdiri dalam satu string adalah fenomena di mana gelombang yang terjadi di dalam sebuah string terjalin dengan cara tertentu sehingga menciptakan pola yang tampak diam atau berdiri di tempat tertentu pada string tersebut. Ini terjadi ketika gelombang datang dari arah yang berlawanan, bertemu di tengah-tengah string dan interferensi konstruktif terjadi. Dalam gelombang berdiri, titik-titik tertentu pada string tetap diam, sementara bagian lainnya bergetar dengan amplitude tertentu. Salah satu rumus yang umum digunakan adalah rumus panjang gelombang adalah string, di mana lambda sama dengan 2L per N, di mana lambda adalah panjang gelombang, L adalah panjang string, N adalah metode gelombang berdiri yaitu bilangan bulat positif yang menunjukkan jumlah modal atau titik diam dalam gelombang. Lalu yang ke-9, gelombang berdiri dalam gas. Gelombang berdiri dalam gas adalah fenomena di mana gelombang suara menciptakan pola yang tampak diam atau berdiri dalam medium gas. Ini terjadi ketika gelombang suara yang merambat ke arah yang berlawanan bertemu dan mengalami frekuensi, menyebabkan titik-titik tertentu dalam medium gas tetap diam sementara bagian lainnya bergetar dan dengan amplitude tersebut. Fenomena ini dapat diamati dalam tabung berisi gas, di mana gelombang suara yang dipantulkan bolak-balik menciptakan pola berdiri pada gas di dalam tabung tersebut. Lalu yang terakhir yaitu efek Doppler pada suara. Efek Doppler pada suara adalah perubahan frekuensi yang didengar oleh pengamat ketika sumber suara atau pendengar bergerak relatif satu sama lain. Ini disebabkan oleh perubahan panjang gelombang saat sumber suara atau pendengar bergerak. Ketika sumber suara mendekati pendengar, gelombang suara yang dihasilkan oleh sumber menjadi lebih padat atau lebih pendek, menyebabkan peningkatan frekuensi yang didengar oleh pendengar. Sebaliknya, ketika sumber suara menjauhi pendengar, gelombang suara menjadi lebih renggang atau lebih panjang, menyebabkan penurunan frekuensi yang didengar oleh sumber. Sekian dari